Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan praktikum dasar sosial komputer kali ini. Kita akan membahas tentang tabel. Ya. Tabel adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan suatu dokumen. Tabel ini biasanya menyajikan bentuk data dalam sebuah matrik, ya, baik itu bentuk angka atau bentuk huruf, ya, yang persis sama dengan model tabel di Excel. Nah, jadi terdiri dari kolom dan baris juga. Nah, cara pembuatan tabel di Microsoft Word itu ada beberapa model atau beberapa cara. Kalau kita lihat di modul ini ada pembahasan sebanyak ada 6, ya, 6 cara pembuatan tabel. Ya. Pertama menggunakan fungsi insert matriknya, ya, insert matrik. Kemudian kedua kita menggunakan insert tabel. Ketiga kita menggunakan fasilitas draw. Keempat kita menggunakan tampilan Excel. Kelima kita menggunakan quick table. Dan keenam kita menggunakan convert text to table. Berarti dari teks kita konversikan ke tabel. Kita akan bahas satu-satu dalam praktek kita kali ini. Oke. Kita masuk ke Microsoft Word. Kita coba masuk ke Microsoft Word-nya. Sini ya. Nah, dalam pembuatan tabel, ya, kita menggunakan menu di Microsoft Word adalah menu Insert. Nah, di menu Insert ini ada beberapa menu yang tersedia. Nah, ada untuk tabel di atas sendiri. Kalau kita klik di sini, ada beberapa fungsi. Yang pertama tadi adalah menggunakan fungsi metrik. Nah, di sini sediakan metrik tabel. Berapa yang kita pilih sebanyak itu pula tampil di layar halaman kita. Ya. Nah, di metrik ini disediakan sekitar 10 kolom dan 8 baris. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa pilih, kita batalkan lagi. Kita bisa pilih membuat tabel misalkan 4 dan 5 misalkan. Nah, otomatis dia akan membentuk langsung 4 dan 5 baris. Nah, tinggal kita bikin headingnya di sini. Nah, itu cara membuat tabel. Jadi di awal ini bisa kita buat headingnya nomor, nama, nomor PP dan kelas misalkan. Nah, tinggal kita rapikan, nah kita atur, misalkan kita rapikan menggunakan fungsi paragraf ini. Nah, seperti itu cara membuat tabel menggunakan fungsi metrik ada di dalam insert tabel. Nah, berikut fungsi kedua. Kita bisa menggunakan fungsi tabel menggunakan insert tabel. Nah, berarti di sini kita menginputkan saja jumlah kolom berapa dan jumlah baris yang kita inginkan berapa. Misalnya kita ulang lagi 4 dan 5 misalkan. Maka kita oke-kan saja, ya. Kita gunakan cara auto fill-nya auto saja, kita klik oke. Nah, jadi tinggal kita buat sama dengan di atas, misalkan nomor, nama. Nah, selalu buat headingnya dulu. Nah, biasakan dalam membuat tabel ini nantinya baris ini gunakan spasinya 1, ya. Gunakan fungsi spasi adalah fungsi spasi 1, ya. Kalau Anda gunakan fungsi spasi 2, nilai estetikanya tidak begitu bagus, ya. Kalau kita ketik seperti ini, ya. Nah, lihat ada space yang menjarak satu space di bawah. Nah, maka biasakan gunakan spasinya 1. Nah, berikutnya cara kedua. Cara kedua, sebentar. Oke, untuk cara kedua kita sisip lagi. Ya, kita sisip lagi. Cara kedua ini menggunakan draw table, ya, draw table. Nah, ini persis seperti kita membuat tabel di atas kertas. Kita menggunakan penggaris, kita bikin seperti ini. Nah, ini manual, ya. Kita bisa buat garisnya, kita bagi berapa kita inginkan, ya, seperti itu menggunakan draw table.
kita coba ulang lagi, aktifkan. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan raw tabel, tapi ini jarang dipakai ya oleh orang dalam membuat, sering itu matrix dan insert tabel. Selanjutnya kita akan mencoba membuat tabel atau mengisi tabel menggunakan Excel spreadsheet. Nah, kalau kita pilih ini, otomatis layar halaman kita akan berpindah dalam bentuk tampilan spreadsheet Excel seperti ini. Nah, kita buat saja mode tabelnya apa, isi di sini semua, misalkan sebentar, masuk ke situ. Ya, nah ini kita klik nomor, nama, kelas, dan BP dan kelas. Nah, ini bisa kita atur berapa inginnya, seperti kita mengatur di Excel persis. Dan silakan dibuat berapa baris yang kita inginkan nantinya. Nah, buat kita atur seperti ini. Nah, ini mungkin ini terlampau besar, kita perkecil selebar tabel kita. Nah, kalau ketik di luar, otomatis hasilnya seperti ini. Kalau kita klik lagi, dia akan membuka tampilan spreadsheetnya. Nah, seperti itu. Kita masuk lagi ke dalam model, ya. Kita masuk lagi dalam model pembuatan menggunakan insert quick table. Nah, kalau quick table ini adalah model yang tersedia saja, yang sudah tersimpan di galerinya. Nah, ini galeri. Ini ada beberapa contoh galeri yang ada. Nah, kita pakai misalkan. Nah, otomatis modelnya ini yang kita pakai, tinggal kita ganti isinya. Nah, sebenarnya kita juga bisa menyimpan galeri yang ada ini. Kita simpan ini, format kita ini ke galeri yang kita punya. Nah, caranya dengan cara memilih, di blok dulu tabelnya, kita quick, dan nanti disimpan. Save, select to quick. Nah, nanti hasilnya seperti contoh ini. Otomatis contoh tabel yang kita buat akan disimpan modelnya di galerinya. Nah, simpan saja ini, kasih nama contoh misalkan, terus nama contoh tabel 1, tabel 2 dan lainnya. Ini nanti akan masuk di sini. Ini bisa kita pakai. Ya, nah, kita contohkan yang sudah saya simpan itu. Contohkan di sini. Insert tabel quick. Nah, ini contoh galeri tabel yang sudah disimpan. Nah, ini seperti itu. Nah, itu model pembuatan tabel. Dalam mode tabel menggunakan quick access, ya, quick access tabel. Oke, quick tabel ya. Nah, terakhir ada fungsi convert text to table, berarti mengkonversikan teks ke dalam bentuk tabel. Nah, ini tidak aktif karena belum ada teks yang kita blok yang mau kita konversikan dalam bentuk tabel. Nah, sebagai contoh bisa kita ambil dalam modul. Ya, ada contoh modulnya. Modul ini sudah dibuat sedemikian rupa, bisa diikuti. Nah, ini saya ambil ini contoh teksnya, ya. Saya ambil ini. Oke, contoh teksnya ini kita ambil. Kita taruh di Microsoft Word saja, saya kopikan saja, ya. Oke, ini, nah, seperti ini, ya. Nah, ini sudah sediakan teksnya, yang mana teks ini sudah seperti kolom juga, tapi dipisahkan dengan koma, nomor, nama, program studi, dan lokal, misalkan koma. Isinya juga sama, urutannya jumlah 1, 2, 3, 4 ya, 4 bagian ya, 4 bagian kita pisahkan dengan koma. Nah, ini bisa kita konversikan, kita blok semua, kita konversikan ke dalam bentuk tabel. Nah,
ini sudah aktif ya, kita klik saja. Nah, karena ini tanda pisahnya dengan koma, pilihannya nggak ada. Ini ada pilihannya paragraf, tab, dan semikolon. Paragraf itu bentuk paragraf, semikolon titik koma, tab itu tabulasi seperti yang kita latihan di awal tadi. Nah, maka pilihannya Other. Pilih Other, nanti ketik tanda pisahnya, betul di sini contohnya koma, kita buat koma. Kita klik OK. Nah, otomatis perhatikan teks tadi akan dikonversikan ke dalam bentuk tampilan tabel. Nah, ini bisa kita rapikan lagi. Nah, oke, nah seperti itu pembuatannya. Jadi Anda bisa memilih dari 5 metode ini, metode mana yang Anda akan pakai, bebas. Nah, tapi yang sering digunakan orang dalam membuat tabel itu sering digunakan adalah fungsi metrik atau fungsi insert tabel, ya. Oke, itu saja mungkin pembahasan tentang membuat tabel. Berikut kita akan masuk dalam bentuk latihan pembuatan tabelnya. Baik, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.